Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam bagian kedua, yaitu untuk membuat ujian online menggunakan aplikasi Moodle. Di sini kita akan membuat ujian pilihan ganda secara manual dan nanti kita akan membuatkan user terlebih dahulu yang nantinya yang untuk membuat soal adalah seorang guru, terus nanti yang mengerjakan adalah siswa. Oke, yang pertama di sini kita harus membuka alamat websitenya yang sudah kita pesan untuk domain dan hostingnya. Di sini contohnya ujianonline.labcom.unw.id ya. Ini untuk halaman pertamanya, pertama kali akses. Setelah itu kita login terlebih dahulu ya. Kita bisa klik yang login in yang ada di pojok kanan atas, atau kita bisa klik untuk UAS desain grafis yang pernah kita buatkan di bagian pertama. Kalau kita klik ini juga bisa, nanti akan terarah ke login ya, untuk login user dan password. Oke, jadi sama saja kalau kita masuk ke sebelah kanan ya, munculnya seperti ini, masuk ke file index.php. Oke, di sini kita masuk ke admin terlebih dahulu. Oke, ini kita sudah masuk ke admin. Di pertemuan pertama atau bagian pertama itu kita sudah membuat aktivitas ya, ini ya, UAS desain grafis ya. Nah, di sini saya klik. Nah, nanti di sini belum ada untuk pertanyaan atau soalnya ya. Oke, sebelum kita masuk untuk membuat soal, kita terlebih dahulu membuat pesertanya ya. Jadi ini komponen yang terlibat di dalam aktivitas UAS desain grafis ya. Nah, di sini kita bisa klik daftarkan pengguna. Kebetulan di sini pakai bahasa Indonesia ya. Oke, kalau mau pakai bahasa Inggris munculnya seperti ini. Ya, jadi kalau pakai bahasa Inggris, enroll user, kita klik di sini. Nah, untuk user di sini masih ada satu ya, karena ini awal penginstalan, jadi belum ada penggunanya, baik guru maupun siswa. Makanya nanti seorang administrator harus menginput terlebih dahulu untuk guru dan siswanya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian set administration ya. Oke, untuk di bagian set administration kita masuk ke user. Nah, di sini kita bisa add a user ya. Kita buat baru, contohnya ini untuk guru ya. Untuk guru ini posisinya manual. Nanti kalau teman-teman agak kesulitan dengan menggunakan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kalau teman-teman kesulitan di kaitan ini, nanti saya akan bahas tutorial sendiri bagaimana memunculkan pilihan bahasa Indonesia. Karena ketika kita menginstal Moodle, nah ini yang muncul cuma bahasa Inggris saja. Kayak ini ya. Kayak ini kita tuliskan untuk guru. Nah, terus di sini kita ketikkan untuk passwordnya ya. Nah, untuk password di sini 8 karakter ya. Terus ada huruf besar, huruf kecil, pakai angka dan simbol ya. Nih.
Oke, ini akan saya buatkan sembarang dulu ya untuk emailnya. Ya, ini kita pendaftaran secara manual ya. Ini katanya bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Nah, jika nanti ada fotonya, bisa kita masukkan fotonya ya. Kalau sudah nanti diklik ya menambah pengguna ya. Oke, ini sudah terdaftar ya. Sini ya. Terus selanjutnya ini nanti akan kita buat yang pertama ini sebagai guru, terus kita tambahkan lagi untuk pengguna. Oke, pengguna keduanya. Oke, ini siswa ya, siswa. Oke, ini oke, saya tambahkan. Oh, ini untuk passwordnya belum ya. Oke, sudah ini ya. Jadi ada 3 akun. Satu sebagai sistem administrator, ada Hendy dan Abdul ya. Nah, di sini nanti kita akan buatkan kalau yang Abdul ini sebagai guru dan Hendy sebagai siswa ya. Di sini juga bisa kita edit ya. Ya, kita bisa edit, kita bisa nonaktifkan ya, atau kita buang ya. Nah, di sini kita sebagai administrator untuk hak aksesnya ini yang lebih banyak ya untuk hak aksesnya dibandingkan guru atau siswa ya. Oke, ini saya coba buka di sini untuk guru. Nah, ini ya, kalau kita ingin mengganti passwordnya bisa di sini ya. Oke. Oke, setelah itu kita di sini masuk ke beranda lagi ya, ke beranda situs, masuk ke UAS desain grafis ya. Terus di sini kita klik yang aktivitasnya yaitu UAS desain grafis. Oh, maaf ya, kita tambahkan dulu untuk pesertanya ya. Masuk ke peserta. Gitu. Terus daftar pengguna. Oke. Kita cari ya. Nah, ini sudah muncul yang pertama ya, Abdul Rahman. Nah, nanti di sini akan sebagai apa ya? Sebagai manajer atau pengajar ya. Contohnya di sini pengajar, kita daftarkan pengguna. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba untuk kita tutup ya. Nah, nanti saya akan login sebagai guru ya. Oke, saya untuk logout di sini. Saya akan login sebagai guru. Oke, ini sudah bisa ya sebagai guru. Dan di sini juga kita bisa menghapus ya, menghapus kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada di sini ya. Oke. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan peserta ya. Nah, peserta untuk siswa di sini guru bisa menambahkan. Oke, contohnya tadi Hendy ya. Oke, ini ada ya sebagai siswa ya. Atau pengajar yang tidak mengedit, maksudnya ini asistennya ya. Kita coba untuk perannya sebagai siswa. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang
kita akan buat soal ya untuk UAS desain grafis ya. Kita klik yang ini, kita akan buat ya dengan mengklik edit quiz ya. Nah, edit quiz. Nah, kita tambah sebuah pertanyaan baru. Ini pilihannya ada 3, atau ngambil dari bank soal kalau kita sudah memiliki beberapa soal yang sudah kita masukkan, atau dengan sebuah pertanyaan acak ya. Ini juga nanti berdasarkan bank soal juga. Nah, di sini kita akan membuatkan secara manual terlebih dahulu, yaitu dengan memilih sebuah pertanyaan baru. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa pilih tipe soal untuk ditambahkan. Contohnya pilihan ganda ya. Kita klik yang ini. Oke, terus di sini nama soalnya ya, nama soal ini untuk teks soalnya, contohnya di sini nomor 1 ya. Nah, ini dia masuknya di kursus ya, kursus atau di bagian kuis boleh ya, nanti pilih salah satu aja. Oke, di sini contohnya aplikasi desain grafis, yaitu nah, untuk poinnya ya, untuk poin pertanyaan ini ya, contohnya poinnya dapatnya kayak 50 ya. Nanti saya akan cobakan di sini 2 soal ya. Jadi nanti kalau betul semua 100 ya. Oke, ini umpan baliknya. Kalau mau diisikan boleh ya. Ini untuk nomor ID-nya. Yang penting kalau yang merah ini harus diisi ya, wajib ya. Nah, setelah itu ini untuk jawabannya. Oke, jawabannya contohnya jawaban yang benar dulu ya. Adobe Photoshop ya. Oke, ini nilainya. Oke, berapa ini ya nilainya? Contohnya nilainya 50 ya, atau 100 ya. Oke, 100 itu berarti yang benar ya. Terus ini kayak ini kurang. Terus jawaban kedua, oke, Word ya, ini tidak ada nilainya. Terus berikutnya Excel tidak ada nilainya. Terus di sini SPSS, di sini semuanya benar ya. Oke. Terus di sini kita klik yang kumpulkan untuk umpan balik kalau kayak ini ya. Untuk respon benar manapun ya ini ya. Nah, ini jawaban Anda benar. Kalau jawabannya benar, ini untuk setiap respon separuh benar ya. Gitu. Nah, ini opsi yang lain. Nah, ini nanti kita juga bisa simulasikan ya. Terus ini banyak percobaan. Nah, ini banyak percobaan. Oke, kita pilih dulu berapa ini. Kalau percobaannya itu yang tidak benar ya 50 gitu ya. Tidak benar. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Oke, simpan perubahan.
Nah, ini untuk nilainya ya. Nah, terus kita tambahkan lagi. Kita coba untuk 2 soal terlebih dahulu. Ini untuk nomor 2. Terus buat soal yang kedua ya. Oke. Tool untuk memindahkan objek dalam Photoshop. Nah, ini ya. Oke, ini poinnya contohnya 50 juga sama ya. Oke, ini pilihannya A, B, C, D. Terus ini acak pilihan ya. Oke, ini pertanyaannya tool untuk memindahkan objek ya. Nah, ini saya buatkan yang salah dulu. Tag, terus yang benar di sini move ya. Nah, ini kita berikan nilai 50 ya. Oke, 50. Terus ini magic wand. Terus color. Oke, semua jawaban benar ya. Berarti nanti yang dapat poin berarti yang jawaban yang pertama ya. Oke, kalau ingin dalam sebuah pertanyaan itu ada gambar, kita bisa memasukkan di sini ya. Gambarnya apa ya, kita telusuri di dalam pilih filenya. Oke, nanti muncul di sini ya. Nah, ini saya contohkan yang teks saja ya. Kita simpan. Oh, ini belum. Salah satu pilihan harus nilai 100. Oh, berarti ini harus 100 ya. Oke. Oke, ini sudah jadi ya. Terus kita simpan. Nah, ini untuk nilai tertingginya kita bisa rubah dulu. Nilai tingginya adalah 100 ya. Kita simpan. Nah, terus setelah itu oke, kita coba untuk kembali ke UAS desain grafis. Nah, ini sudah jadi kalau sudah ada tombol pratinjau kuis sekarang ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Jadi kalau kita klik contohnya ini acak ya. Jadi masuk ke soal kedua ini ya, tapi diacak di sini. Contohnya saya jawab yang benar ya. Ini oke, saya lanjut untuk pindah move ya. Selesai. Nah, di sini nanti ada statusnya, jawaban disimpan, terus kumpulkan ya. Kumpulkan semua. Nah, di sini nanti ada umpan baliknya ya, jawaban Anda benar ya. Ini jawaban Anda benar, move ya. Jadi di sini langsung kelihatan ya. Untuk nilainya berapa ya. Oke, per poinnya itu 50 gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat di bagian siswa tadi kita sudah membuat siswa ya dengan nama Hendy Kurniawan. Oke, di sini saya akan buka browser baru ya di sini. Oke, sebentar ada keliru.
Oke, ini ada kekeliruan di dalam pembuatan passwordnya ketika saya masuk di administrator ya. Saya coba untuk logout dulu, saya masuk sebagai admin dulu ya. Tadi mungkin ada kesalahan dalam penulisan passwordnya. Jadi cara mengeditnya ya, untuk meresetnya ya. Oke. Oke, saya masuk ke administrasi situs, terus masuk ke pengguna. Kita lihat daftar pengguna. Nah, di bagian siswa ya handy ini ya. Oke, kita edit. Nah, ini kita masukkan untuk passwordnya ya. Kita enter, nah, terus kita perbarui profil ya. Nah, ini coba saya buka di sini. Oke, belum bisa juga ya. Kenapa ya? Nah, ini saya coba. Mungkin passwordnya yang harus berbeda ya. Oke, ini ya kalau saya lupa ini biar terlihat ya. Ya, kita enter ya untuk memastikan. Terus kita perbarui profil ya. Oke, kita coba lagi untuk login ya. Oh ya, maaf ya keliru ya ininya ya. Untuk usernya siswa ya. Handy itu ternyata untuk nama pertamanya. Itu. Nah, oke ini sudah bisa ya. Seharusnya dari tadi sudah bisa ya karena saya tadi keliru untuk penulisannya. Nah, di sini kita akan lihat hasil dari guru yang sudah membuat soal UAS ya di bagian ini. Klik. Nah, ini ya. Kita klik lagi ujian kuis sekarang. Kayak contohnya ini saya buatkan yang salah. Kita halaman selanjutnya. Terus yang ini kita buat benar ya. Kita selesaikan. Terus kumpulkan. Nah, di sini akan terlihat ya, yang merah ini berarti yang salah, ini yang benar ya, ini. Oke, ini bentuk ujiannya yang bisa kita buat ya. Nah, terus nanti di guru
Oke, ini keliru lagi ya. Oke, udah bisa. Kita bisa lihat di bagian ini UAS desain grafis. Nah, di sini sudah ada ya yang sudah mengerjakan ini ya nilai. Oh, ini ya. Ada yang telah mengerjakan 1 orang, kita bisa lihat ya di sini. Nah, terus di sini juga kita bisa melihat yang salah yang mana ya ini. Dan di sini juga kita bisa melihat secara keseluruhan ya, atau bisa mendownload sini ya dalam bentuk Excel ya atau yang lainnya. Oke, itu untuk cara membuat soal pilihan ganda secara manual ya. Oke, itu nanti kita akan lanjutkan di bagian ketiga. Kita akan nanti lebih mendalam lagi terkait dengan ujian dan tampilannya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.